Lalu untuk kelapa sawit, sekarang kita sedang proses permohonan izin penyusunan PP, pembentukan PALMCO. Nah, dengan konsolidasi ini kita harapkan PALMCO ini bisa mengkonsolidasikan sampai 600-700 ribu hektar daripada konsolidasi yang ada di bawah PTPN Group. Dan ini mengakibatkan juga ini bisa menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar. Jadi lebih besar dari Sime Derby Plantation yang dari Malaysia dan Golden Agri dari Indonesia. Nah ini tentu tujuan awalnya itu. Dan inilah kenapa kita ingin mendorong daripada konsolidasi kelapa sawit yang ada di PTPN. Lalu diharapkan kita juga di kuartal 4 bisa melakukan aksi korporasi ini. Tentu tujuannya apa? Tidak lain, kalau kita lihat sekarang turunan daripada industri kelapa sawit itu sudah sampai 80 pohon industri. Dan sukses story ini kita bisa lihat juga berpengaruh kepada turunan industrinya dan juga kepada pengembangan daripada industri-industri pendukung untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Ini bisa menjaga stabilisasi harga CPO. Jangan sampai kita memiliki CPO, tapi yang menentukan harga adalah yang ada di pasar. Tidak. Kita mestinya bisa mengendalikan ini dengan cara apa? Ya, kalau pas ekspornya harganya baik, silahkan ekspor. Nah, kalau enggak, kita pakai sendiri. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Jadi pasar tradisional kita coba mengembangkan pasar baru, Pak. Jadi sebetulnya pasar baru ini potensinya luar biasa, yang selama ini kita belum garap. Kita tahu Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Oleh sebab itu, dengan potensi yang besar ini, kita tidak boleh hanya berhenti di CPO-nya saja, sebagai eksportir CPO. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai kita mengekspor raw material, jangan sampai kita mengekspor bahan mentah. Kalau kita bareng-bareng dan kita ikhtiar sama-sama bekerja keras, yang menyulitkan pertumbuhan usaha kita pangkas, ya itu. Kalau ada aturan-aturan yang menyulitkan, ya kita revisi, kita permudah. Kalau ada aturan-aturan yang merugikan, ya kita juga pangkas. Kalau ada hambatan perdagangan luar negeri, kita juga bikin perjanjian, tollway-nya agar mudah. Terus-menerus akan kita dorong agar perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini semuanya mengolah dari raw material, dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia telah menyediakan lapangan pekerjaan sekitar 16 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, industri kelapa sawit seringkali disebut sebagai tulang punggung perekonomian karena dianggap sebagai penyumbang devisa terbesar dari sektor non-migas untuk Indonesia. Apalagi produksi dan ekspor minyak sawit Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, industri komoditas sawit Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, mencapai 80 pohon industri. Untuk itulah pemerintah Indonesia berkomitmen membangun perusahaan sawit terbesar di dunia melalui aksi korporasi Initial Public Offering atau IPO subholding kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PN3 menggunakan brand PALMCO pada kuartal keempat tahun ini. Tujuan dari IPO tersebut guna menjaga stabilitas perekonomian nasional, khususnya di sektor industri turunan kelapa sawit. Lantaran turunan industri kelapa sawit kini telah mencapai 80% dan kisah sukses itu berdampak pada pengembangan industri-industri pendukung, salah satunya bahan baku make up. Apalagi Indonesia saat ini masuk sebagai negara dengan pangsa pasar industri make up terbesar kelima di dunia. Sementara jika dilihat dari turunan industri dan kisah suksesnya, Indonesia sudah menyentuh 70% lantaran semua produknya berasal dari dalam negeri. Pertimbangan lain dari IPO ini juga berkaitan dengan isu minyak goreng sawit.
sebagaimana yang dianjurkan para anggota DPR RI untuk mendorong pemerintah melalui BUMN melakukan intervensi terhadap minyak goreng sawit ketika diperlukan. Setidaknya 600 sampai 700 ribu hektar dari lahan yang sudah dikonsolidasikan di bawah PTBN Group. Bila ini tercapai, maka Palmco akan menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar. Menyusul adanya upaya menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia segera menetapkan harga patokan sendiri untuk komoditas tersebut. Diberitakan pada pertengahan tahun ini, Indonesia digadang-gadang akan memiliki bursa sawit sendiri. Selama ini harga minyak sawit mentah atau CPO global masih mengacu pada perdagangan di Rotterdam, Belanda, dan bursa berjangka Malaysia. Padahal volume produksi CPO Indonesia tercatat paling besar dan mengungguli Malaysia. Maka salah satu langkah melepas ketergantungan Indonesia terhadap harga acuan sawit di Malaysia, yakni dengan membentuk bursa komoditas sawit sebagai tempat pusat perdagangan dan acuan harga dalam negeri maupun ekspor. Di sisi lain, untuk menambah daya serap sawit di dalam negeri, pemerintah juga berkomitmen mengolah sawit menjadi campuran bahan bakar biodiesel atau biosolar, atau yang lebih kita kenal dengan istilah B10, B20, B30, B40 tahun depan, dan ditargetkan hingga B100. Bahkan, pemerintah Indonesia juga mengolah minyak kelapa sawit menjadi campuran bahan bakar pesawat atau bioaftur. Inilah alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal, minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada tahun 2030, beberapa tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolah bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Demikian besarnya potensi sawit di tanah air kalau dikelola dengan baik, yang untung yang negara kita sendiri, bukan Malaysia atau Uni Eropa. Maka lompatan kecil yang telah Jokowi lakukan hendaknya kita lanjutkan. Kalau bukan generasi penerus, mau siapa lagi?